Hai, selamat pagi semua. Oh, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat. Saya ingat salah Ya. kamar. Cikgu Bertin suaranya bergetar. Cikgu Bertin kah saya, Cikgu? Halo, selamat pagi semua. Oke, pagi Harap-harap Bapak, jaringan Ibu-Ibu. bersahabat hari ini, macam kemarin. Tidak hujan juga kan Bapak, Ibu-Ibu? Jadi Tidak harap juga, jaringan Pak. terasa oke jatuh jaringan. Selamat pagi. Pagi. Nanti kita start macam biasa ya, jam 9.10 Tidak lah. hujan, Pak. Harap-harap bagus. Oke. Ya. Jam Ini 9 lewat oke 10 lah. juga. Kita start. Oke juga, oke. Semua sehat-sehat kan Bapak, Ibu-Ibu? Selamat pagi, Pak.
Pagi, Bunda Maris. Pak. Kawan. Oke, baik. Bapak, Ibu-Ibu mohon perhatiannya ya. Saya panggil satu-satu namanya. Seperti biasa untuk absensi awal dan nanti akan dibuat juga absensi pada akhirnya. Oke, Asrianto Mernandus. Oke, satu. Aswadi Wijaya. Bertin binti Seno. Damari Sidampang. Hadir, Pak. Oke. Herna binti Amir. Kristina Sule. Ibu Kristina Sule. Ya, ada Pak. Ada. Nur Kolim. Pak Nur Kolim. Hadir, Pak. Sorry. Ya, desinfektan dia. Bu Rosita. Hadir, Pak. Arya Roberto. Ria Roberto. Pak Sumargono. Hadir, Pak. Oke. Pak Urbanus. Hadir, Pak. Bu Justin. Hadir, Pak. Bu Yuliana. Hadir, Pak. Bu Felicia. Bu Felicia binti Hadir, Pak. Lupang. Bu Halisa. Hadir. Hadir, Pak. Ibu Halisia. Ibu Halisia binti Lupang. Ibu Nurnima binti Kibo. Selamat pagi Pak, hadir. Oke, baik. Bu Hasrina binti Basri. Hadir, Pak. Bu Supiana. Bu Supiana, hadir juga Bu Supiana kan? Hadir, Pak. Oke. Bu Maria. Maria Jawahera. Hadir Pak. Bu Yasinta. Hadir Pak. Ibu Nur Asia. Hadir, Pak. Oke, siap. Terus saya sebut lagi ulang ya. Ibu Halisia ada? Belum ada lagi. Bapak Ria Roberto. Oke. Pak Asrianto. Pak Aswadi. Pak Asrianto sudah ada? Pak Asrianto. Ada, Pak. Oke, siap Pak. Pak Aswadi. Oke, Bu Bertin. Oke, baik. Kita tunggu sampai 9:10 ya, baru kita mulai kelas kita. Kita tunggu yang lain hadir dulu. Selamat pagi Pak Ilyas dan selamat pagi teman-teman semua. Minta maaf, selamat masuk. Assalamualaikum. Selalu selamat pagi. Sia jawab sendiri.
Semua sudah masuk kan? Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, Bapak, Ibu-Ibu, saya rasa kita mulai saja ya. Oke, bagaimana kabarnya semua, Bapak, Ibu-Ibu? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat semua kan? Mudah-mudahan kita dijauhi dari maka bahaya dengan penyakit-penyakit yang beredar saat inilah. Saya harap semua Bapak Ibu di dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai sekarang saja ya, tanpa membuang masa. Oh ya, saya ingin tanya nih satu benda. Sudah bisa masuk ke LMS belum ya? Belum, Pak. Belum lagi. Oh, belum lagi ya? Pak. Belum. Saya pun Tapi belum. sampai tutorial saja, Pak. Oh, tapi memang sekarang nih masih biasa saja lah, nggak ada LMS. Dari WhatsApp grup saja kan? Kalau ini, Ya, kalau Pak. kelas yang lain, Pak. gitu Iya, kah? Pak. Oh, baik. Nanti untuk tugas yang kedua ini kan karena saya dimaklumkan bahwa tugas pertama diberikan pada minggu lalu kan ya. Tapi saya udah keburu membagi tugas pertama kan pada saat minggu kedua. Jadi mungkin tugas kedua itu saya akan berikan setelah kelas inilah. Bagaimana? Setuju nggak Bapak Ibu? Oke, siap, Pak. TTM Siap, apa sih? Setuju. Oke, baik. Setuju. Oke, kalau begitu inilah materi kita untuk pagi ini adalah materi dan pelajaran keagamaan sosial budaya masyarakat Indonesia dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita akan mengulik sedikit lah tentang apa sih itu bangsa Indonesia, apa sih ragam-ragam budaya, khususnya ragam sosial budaya yang ada di masyarakat kita Indonesia. Oke, seperti kita tahu, kita memiliki semboyan atau moto dalam kehidupan bernegara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal ini, Ika ini diambil dari kata bahasa Sanskerta atau Sanskrit, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini bisa dilihat dari ini kan, dari lambang negara kita yaitu burung Garuda. Ya, di sini dijelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan atau moto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang negara yaitu burung Garuda. Dan juga istilah Bhinneka Tunggal Ika ini diambil daripada buku Suta Soma dari karangan Empu Tarantular yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Heterogennya apa? Heterogen ini bangsa yang banyak, yang berbilang kaum. Jadi ada dua istilah, homogen dengan heterogen. Jadi Indonesia ini termasuk negara heterogen. Oke, saya ingin tanya, bagaimana dengan negara Jepang misalnya? Itu heterogen atau homogen? Homogen, Pak. Homogen. Betul, bagaimana dengan India? Heterogen atau homogen? Homogen juga. Dia Homogen, tidak. Pak. Kalau India tuh dikonsider as heterogen karena dia ada kasta. Kan kalau kita sendiri kan India kan ada kasta, habis itu ada ras-ras lagi di antara mereka. Berbeda dengan Jepang memang homogen. Malaysia bagaimana? Malaysia heterogen sama seperti Indonesia kan, dia berbilang kaum juga. Jadi banyak suku-suku yang ada di dalam suatu negara. Oke, jadi ini heterogen. Jadi heterogen ini adalah bangsa yang mempunyai keanekaragaman baik dalam aspek agama, budaya maupun ras dan suku. Ini harus di-highlight heterogen ya. Dan juga kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari potensi karena telah terbukti nyata dapat menjadi perekat atau patri bagi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, kesadaran bangsa yaitu pada tahun 1908 dalam melawan dan mengisi serta mempertahankan kemerdekaan bangsa. Jadi kenapa sih kebinekaan ini selalu diidentikan dengan tahun 1908? Karena pada tahun ini
Jadi kita tahu dibentuknya sebuah organisasi namanya Budi Utomo dan juga sebagai awal daripada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada tahun ini. Makanya kenapa peristiwa ini selalu dibilang sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Karena itu juga dari tahun 1908 ini dibentuknya ada sebuah kongres. Kita tahu kan Kongres Persatuan Indonesia, yaitu Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Itulah kenapa itu awal pencetusnya itu dari sini, dari tahun 1908. Oke, lanjut lagi. Jadi tahun 1908 ini dirintis oleh perjuangan yang bersifat nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan mendirikan organisasi modern yang diberi nama Budi Utomo. Ini sudah saya sebutkan di kelas yang sebelumnya kan, Budi Utomo ini apa? Budi Utomo adalah organisasi pertama yang memiliki struktur, memiliki visi dan misi yang jelas, dan betul-betul dia ini membawa persatuan dalam kesatuan dalam Indonesia pada kala itu. Dan kesadaran kehidupan bangsa dan negara makin nampak dan dicetuskan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar pada para pemuda ini hanya menjunjung tinggi satu tanah air, satu bangsa dan satu bangsa Indonesia. Dan juga karena adanya sebuah semangat Sumpah Pemuda ini menjadi inspirasi tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang dalam merebutkan kembali kemerdekaan bangsa. Tentunya semangat ini juga mendorong Indonesia dalam pintu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga proklamasi ini juga merupakan sebuah ikrar seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini yang perlu di-highlight. Kenapa kita selalu menyebutkan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara bukan negara Republik Indonesia Serikat. Kita ini bukan negara federasi karena kita pada asasnya kita ingin membuat sebuah kesatuan, yaitu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa Indonesia. Oleh itu kenapa kalau kita lihat di KTP atau di sini mungkin IC Indonesia, dia tidak menyebutkan bangsa mana, etnik mana. Dia akan tulis warga negara Indonesia. Itulah mengapa Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan, berbeda dengan negara federasi yang di mana dia cenderung kepada mengedepankan otonomi daerah tertentu. Ada kelebihan dan ada kekurangan dalam sebuah konsep negara kesatuan ini. Kelebihannya, masyarakat cenderung bersatu, memudahkan sebuah persatuan. Tetapi kelemahannya, dalam negara kesatuan ini banyaknya kurangnya perhatian dari pusat dan juga daerah yang terpencil, sangat tertinggal berbanding dengan yang ada di pusat dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan bahas lagi waktu tentang negara kesatuan ini. Oke, jadi dengan demikian kita kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian jelasnya bahwa kebinekaan merupakan kekuatan dan kekayaan sekaligus juga merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Tentunya untuk tantangan apa? Tantangan untuk bersatu. Jadi tantangan itu terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan kesatuan dalam rangka menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Seperti contohnya, situasi tatanan global ini tidak luput dari permasalahan krisis, baik itu krisis ekonomi atau mungkin yang kita tahu kan, krisis kesehatan sekarang yang dialami pada saat ini, yaitu pandemik COVID-19. Yang menimbulkan sebuah domino effect pada berbagai sektor. Ini yang kenapa sebuah persatuan ini penting dalam menghadapi sebuah pandemi COVID-19. Karena apabila kita tidak bersatu untuk meresolusikan pandemik ini, kita hanya berharap penuh pada pemerintah, tampaknya ada sokongan, tampaknya adanya kewujudan dari diri kita, kesadaran dari diri kita untuk menjaga jarak, menjaga SOP yang ada. Ini tentunya bisa membuat sebuah perpecahan dalam sebuah bangsa apabila kita tidak bersatu untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Itulah kenapa domino effect ini maksudnya adalah dari pandemik ini dia sudah bisa menjejaskan, dia bisa merusakkan sebuah kesejahteraan sosial,
boleh menghancurkan ekonomi, bahkan sekarang mayoritas negara di dunia ini memiliki ekonomi yang resesi, yang sudah tahap resesi sampai tahap pertumbuhan yang minus. Itulah mengapa di sini pentingnya ada semua persatuan, apalagi dalam menghadapi sebuah pandemi COVID-19. Dan tentunya tanpa ada wujud persatuan dan kesatuan visi dan misi kesatuan visi dan misi, maka seluruh bangsa Indonesia mustahil dapat menyelesaikan daripada krisis tersebut. Oke, jadi ini ada beberapa contoh masalah umum dalam kebersamaan. Jadi kebinekaan adalah sifat nyata bagi bangsa Indonesia yang sering dibanggakan namun sekaligus kita prihatinkan. Hal ini karena mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit daripada mengatur masyarakat yang homogen. Karena masyarakat heterogen ini dia banyak inginnya. Mungkin masyarakat A visinya berbeda dengan visi yang masyarakat yang B. Dan juga yang B ini kadang-kadang berbeda juga dengan A dan B. Yang C ini dia berbeda dengan masyarakat yang A dan B. Itulah kenapa ini sangat hal yang persatuan ini sangat penting dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang heterogen yang sejahtera. Oke, seperti kita tahu, Indonesia adalah negara yang terdiri dari 34 provinsi, maka apabila setiap provinsi mempunyai 1 atau 2 keinginan program, maka Indonesia paling tidak ada 33 atau 66 keinginan yang harus diakomodasikan. Jadi untuk mengakomodasikan keinginan atau program, setiap daerah tidak mudah. Dalam arti lain adalah memerlukan perencanaan yang matang untuk proses dan melaksanakan tindakan dan kebijakan. Misalnya ada peraturan tentang lockdown. Nah, ini tidak bisa disamakan semua. Dia harus lihat juga apa sih prosesnya, apa sih caranya untuk melaksanakan secara matang. Karena kalau kita main lockdown saja mungkin kesehatan ekonomi dia makin terjejas dan sebagainya. Itulah mengapa di sini ada perlunya sebuah perencanaan yang matang untuk melakukan sebuah tindakan kebijakan. Oke. Contoh konkretnya adalah di Jepang, di mana negara jauh lebih maju dan makmur. Karena kita lihat di sini di Jepang adalah salah satu negara yang memiliki atau bersifat sebagai negara homogen. Jadi salah satu pendukungnya adalah karena dia negara homogen, dia memiliki keseragaman kebudayaan dan bahasa. Keseragaman ini memudahkan penyusunan rencana-rencana dan kebijaksanaan yang sama dan amat memudahkan komunikasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Atau mungkin bahkan satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, serta antara penyelenggara negara dan warga negara. Sangat berbanding terbalik dengan India. Tadi saya sebutkan India, yaitu di mana suasana ketegangan, keamanan, dan kerjasama antara suku-suku bangsa dan golongan amat terganggu oleh peradaban norma-norma kasta dan perbedaan agama. Kita tahu kan di sana ada sistem kasta, ada kasta Kumparia, ada kasta dan sebagainya lah. Sana sangat mengedepankan sebuah kasta. Jadi situ hierarki dalam sosial status sangat tinggi di India. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan perciptaan persatuan dan satuan di tingkat nasional menjadi terhambat, dan sehingga masalah ini juga berimpak langsung kepada masalah kebijakan nasional. Dan juga ada hal yang serupa negara tetangga kita yang kita tahu, yaitu di Filipina yang terganggu oleh faktor agama di sana. Contohnya dari kaum milisi Moro di Filipina Selatan maupun dari Manila, yang hubungannya tidak terlalu baik. Dan serta ada juga persaingan bahasa yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Bisaya yang ada di Filipina. Ya, ini juga membuat sebuah perpecahan dalam sebuah negara. Jadi bagaimana sih Indonesia mengupayakan agar perpecahan dalam sebuah negara ini tidak terjadi? Yaitu kita kenal ada sebuah TAP MPR yang ditetapkan oleh MPR pada sidang pertama untuk mengantisipasi perpecahan di tahun 2000, mengeluarkan sebuah ketetapan nomor 5 MPR _2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi di sini dinyatakan bahwa konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil.
Oleh itu pemerintah maupun masyarakat dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini semakin diperkuat oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara penyelenggaraan pemerintah yang feudalistik atau yang atau yang strata vertikal. Jadi sebuah kekuasaan vertikal atau feudalistik, sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan vertikal. Tadi saya sebut, maksudnya horizontal kan menggariskan, bukan datar. Jadi ada sebuah konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan satuan bangsa. Oke, seterusnya adalah bangsa Indonesia merupakan kondisi penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola keberlangsungan bangsa serta adil, sehingga dapat wujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan berbangsa. Jadi apa sih resolusi konflik atau penyelesaian konflik dalam kemajuan bangsa? Oke. Yang pertama adalah konflik atau gejolak dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog yang menggunakan prinsip bersamaan dan kesetaraan. Jadi melalui dialog ini kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang dipermasalahkan atau yang diinginkan oleh masyarakat di suatu wilayah atau daerah. Dengan mengetahui apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita masyarakat tersebut, tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat daerah yang bersangkutan mewujudkan dalam bentuk kebijakan atau program yang diikuti dengan berbagai alternatif kebijakan dan alternatif tindakan. Jadi perlunya ada sebuah dialog atau mungkin cita-cita, tentunya dengan the best alternatif yang harus diberikan untuk meresolusi konflik. Seperti kebijakan apa yang digunakan, misalnya dalam menangani COVID-19 harusnya ada sebuah bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Dan tentunya juga harus adanya sebuah the best alternatif untuk tindakan tersebut, tindakan apa yang patut dilaksanakan. Atau mungkin dalam hal ini pepecahan di Aceh, kita bisa memberikan pemerintah melakukan sebuah peraturan otonomi daerah atau khusus untuk Aceh dan sebagainya. Oke. Inilah contohnya bawah ini, yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi yang memberikan harapan keinginan daerah-daerah di Indonesia. Maka mulai 2001 ditetapkan Ketentuan Otonomi Daerah, khususnya untuk Aceh akan diterapkan syariat Islam yang dideklarasikan pada 19 Desember 2000. Sedangkan di Irian dilakukan khusus yang seluas-luasnya. Oke. Juga berapa latar belakang keanekaragaman di Indonesia. Jadi keanekaragaman di bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh jumlah-jumlah suku-suku bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana setiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Dikutip dari penulisan Departemen Pendidikan Budayaan tahun 1984, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia ini mencapai 300 suku bangsa. Apabila setiap suku bangsa memiliki tradisi sosial, budaya masing-masing, maka di Indonesia telah berkembang 300 keanekaragaman budaya. Contoh lainnya aspek bahasa. Jadi setiap daerah mempunyai bahasa daerah masing-masing. Seperti bahasa daerah orang Jayapura berbeda dengan orang Dayak, bahasa daerah orang Cirebon juga berbeda dengan orang Ciamis dan lain-lain. Oke, menurut S.J. Esther, dia menyatakan bahwa di seluruh wilayah Nusantara ada sekitar 102 bahasa daerah. Bahkan bila dilihat dari segi dialek, maka akan jauh lebih banyak lagi karena di Irian saja ada 185 dialek bahasa lokal. Oke, jadi di sini ada beberapa keanekaragaman ini tampak pula dalam hasil-hasil kebudayaan daerah di wilayah Indonesia, seperti tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai jenis tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya atau kerajinan. Jadi setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda yang menjadi ciri khas daerah-daerah masing-masing. Seperti tarian, ada contohnya kita tahu. Dari Cirebon ada tari topeng, Sulawesi Selatan ada tari kipas, Sumatera Barat ada tarian piring dan tarian payung, di Jawa Barat ada tari jaipongan, di Bali ada tari kecak, di Aceh ada tari Sodati, di Sulawesi Utara ada tari mangket, dan di Maluku ada tari laiso.
Begitu juga ada juga keragaman nyanyian-nyanyian daerah yang ada di Indonesia. Seperti es lilin, tokecang, cincang keling, oleh-oleh Bandung, borodong garing, manuk dadali, bubui bulan, warung pojok, dan sintren Jawa Barat. Nah, ini mungkin nih beberapa tari-tarian ini dan juga nyanyian-nyanyian ini Bapak Ibu boleh memperkenalkan juga kepada siswa-siswanya bahwa ternyata Indonesia ini sangat banyak ragamnya, sangat ragam suku dan bangsa. Akhirnya mereka tahu dan mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Dan aku mungkin lebih tertarik karena banyak sekali lagu-lagu nyanyian daerah yang ada di Indonesia. Oke, saya lanjut lagi seperti Suwe Ora Jamu, Sekolah, Ilir, Gunung Pacul, Ande-Ande Lumur, Dong Dong Apa Salak. Ini lagu khas daripada Jawa Tengah, Bapak Tane, Rek Ayorek, Krimis, lagu dari Jawa Timur. Dari Flores juga kita tahu ada Tutu Koda, Pai Mura Rame-Rame, di Papua ada Yamko Rambe Yamko, dan juga Ampuse, di Maluku ada Burung Kakatua, Naik-naik Puncak Gunung, Nona Manis Siapa Yang Punya, dan juga di Sulawesi Selatan ada Oina Keke, dan Si Patokaan, di Sulawesi Selatan ada Angin Mamiri, serta di Kalimantan ada ampar-ampar pisang dan sebagainya. Ini boleh dikenalkan juga ke siswa-siswa kita agar dia boleh memiliki atau keingintahuan terhadap budaya bangsa Indonesia. Oke, jadi dalam mata pencarian juga berbeda. Setiap lingkungan daerah memiliki jenis pencarian masing-masing. Seperti kita tahu, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, mata pencariannya cenderung kepada pertanian. Seterusnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai sebagian besar, masyarakat pencarian dari laut sebagai nelayan. Dan juga masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, macam pencarian dia bervariasi. Seperti kita tahu, adanya profesi sebagai pejabat negara, pedagang, buruh, bahkan penjual jasa dan sebagainya. Oke, dikutip dari penulisan Kojaraningrat tahun 1923, yaitu menguraikan secara garis besar unsur-unsur pokok yang hidup dalam seleksi dari 15 kebudayaan Indonesia. Jadi dari 15 kebudayaan ini tersebut hanya merupakan contoh kecil saja yang dikondisikan dan kenyataan sesungguhnya. Jadi ke-15 budaya ini misalnya di sebelah barat adanya Simalur, sebelah barat Sumatera adanya Sinalur, Nias, Banyak, Batu, Mentawai, Enggano. Jadi orang-orang ini dipengaruhi orang-orang Simalur dan Banyak ini dipengaruhi oleh kebudayaan adat istiadat Aceh, termasuk agamanya yang dipeluk mayoritas Islam. Jadi di sini ada beberapa kategori-kategori yang dijelaskan oleh Kojaningrat. Dan seterusnya adalah sedangkan orang Nias ini belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu maupun Islam. Jadi di dalam Nias tersendiri, suku Nias ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan megalitikum. Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang mengembangkan seni bangunan yang indah dan serta agama yang dianut oleh orang Nias umumnya adalah Kristen maupun Katolik. Sementara itu, orang Mentawai juga mempunyai kebudayaan bercocok padi dan agama yang dianutnya biasanya adalah di kawasan Mentawai, orang Mentawai itu adalah Kristen dan Katolik. Sedangkan bagi masyarakat Enggano hampir sama dengan kebudayaan orang Mata. Jadi Enggano juga yang memiliki keseragaman dalam masyarakat Mentawai. Lain halnya juga di pantai utara Irian yang menunjukkan keanekaragaman bervariasi seperti kebudayaan Cendrawasih, Pantai Teluk Cendrawasih, Pulau-Pulau Cendrawasih, rawa-rawa di pantai utara, pegunungan Jawa Jijaya, rawa sungai, serta penduduk di dalam Irian ini banyak penduduk yang variasi, adanya penduduk yang tinggal di pantai, penduduk yang tinggal di rarau dan sebagainya. Itulah menyebabkan banyak perbedaan dialek yang ada di Irian Jaya atau mungkin kita kenal sebagai Papua. Karena kita tahu kan Irian ini sudah kata-kata terms Irian ini sudah dipakai lagi sejak era Gus Dur. Gus Dur itu dipakai sebagai apa? Sebagai Papua kembali. Bapak Ibu tahu nggak apa singkatan dari Irian Jaya? Irian. Jadi Irian itu adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland. Itu singkatan yang dikenali oleh Frans Kasiepo yang digunakan oleh Presiden Soekarno pada kala itu. Oke, seterusnya adalah sedangkan di Batak juga, di Batak ini kita tahu kan, jadi di Batak ini banyaknya marga-marga ya. Jadi dia berbentuk sebuah marga untuk keragaman
daripada untuk membedakan keragaman mereka. Kita tahu sebagian besar masyarakat Batak ini tinggal di pedesaan. Ada yang disebut sebagai Huta, Kerta, Lumbon, Sosor, Tius, Pertalian, dan Pukai. Oke, jadi masyarakat Batak ini terkenal dengan sebutan masyarakat patrilineal atau masyarakat kebapaan. Dia melihat daripada siapa dia punya keturunan, seperti itu. Ya, sebutan kelompok ini masyarakat Batak ini terdiri dari suku bangsa marga atau submarga. Contohnya bangsa Karo. Jadi dalam bangsa Karo ini ada marga, Marakoro, Makaro-Karo, suku bangsa Sitepu, Gurus, Sinulingga, dan lain-lain. Dan juga marga lain dalam suku bangsa Karo ini adalah Ginting. Jadi dalam Ginting ini submarganya ada Suka, Munte, Manik, dan sebagainya. Serta ada Simbiring, submarganya Keloka, Muhan, Pemlie, dan juga ada Parangin. Ini biasanya submarganya dikenal sebagai Kutabulu, Kemboyang, Bangun, dan Singarimbun. Serta marga Taringan, submarganya Selangit dan Tambun. Selain itu ada kebudayaan penduduk Kalimantan Tengah. Dalam Kalimantan Tengah ini penduduk Kalimantan Tengah, kebudayaan Minahasa. Ini ada beberapa ragam-ragam di Indonesia. Ada penduduk Kalimantan Tengah, kebudayaan Minahasa, Flores, Bali, Sunda, kemudian Jawa, dan orang Tionghoa. Jadi sangat beragam masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Oke. Kita kembali lagi kepada 15 kebudayaan ini yang dimiliki oleh daerah-daerah. Jadi dalam penulisan Kujaningrat mengelompokkan 15 kebudayaan yang dimiliki daerah-daerah tersebut ke dalam 5 tipe sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan keladi dan ubi jalar sebagai tanaman pokoknya, dan kombinasi yang berburu meramu, penanaman padi tidak dirasakan, jadi dia kurang menanam padi. Dan sistem dasar kemasyarakatan berupa desa terpencil tanpa diferensiasi dan stratifikasi yang berarti. Gelombang pengaruh kebudayaan menanam padi serta kebudayaan perunggu. Kebudayaan Hindu dan Islam tidak dialami oleh masyarakat ini. Isolasi dibuka oleh Zeding atau Miseli, atau sebuah isolasi dibuka oleh penjajah atau kolonial. Nah, jadi contohnya bisa disebutkan sebagai Mentawai dan juga Utara Irian Jaya. Nah, ini pertama adalah tipe sosial pertama yang dikemukakan oleh Kujaningrat. Dan kedua adalah tipe masyarakat pedesaan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan padi sebagai tanaman pokok. Sistem dasar masyarakat berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan sertifikasi sosial yang sedang dan yang merasakan diri dari bagian dari suatu budaya yang lebih besar. Dengan suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus, dan peradaban di masyarakat kota. Jadi klasifikasi ini masyarakat kota yang lebih terarah orientasi wujudnya suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintahan kolonial berserta Zeding atau Mishi, atau oleh pemerintah Republik Indonesia yang merdeka. Gelombang pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ini tidak dialami, seperti Nias, Batak, Kalimantan Tengah, Minahasa, Flores, dan Ambon. Kenapa di masyarakat yang gelombang pengaruh dan Hindu dan Islam tidak dialami ini? Dia cenderung masyarakatnya beragama non-Muslim, seperti itu. Ya, seterusnya adalah tipe masyarakat pedesaan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Sistem dasar kemasyarakatan berupa desa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang. Masyarakat kota yang menjadi arah orientasi mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan perdagangan dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam. Kita highlight sini agak pengaruh kuat agama Islam. Bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintahan kolonial. Gelombang pengaruh budaya Hindu tidak dialami atau hanya sedemikian kecil dan terhapus oleh pengaruh agama Islam. Contohnya adalah kebudayaan Aceh, Minangkabau, Makassar. Itu mengapa di sini sangat kuat, sangat kental
keberadaban agama Islam. Dan seterusnya adalah tipe masyarakat pedesaan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Sistem dasar masyarakat berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. Masyarakat kota menjadi arah orientasi itu mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan pertanian bercampur dengan peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintahan kolonial. Semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami, seperti halnya kebudayaan Bali, gelombang pengaruh Islam, hanya setengah abad terakhir ini. Ini seperti contoh kebudayaan Sunda, Jawa, dan Bali. Kita tahu di sana sangat kental budaya-budaya Hindu yang berada di wilayah-wilayah ini. Dan yang kelima adalah tipe masyarakat perkotaan yang punya ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan industri yang lemah. Kebudayaan kota besar ini contohnya adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Serta tipe masyarakat metropolitan yang mulai mengembangkan suatu sektor perdagangan dan industri yang agak berarti, tetapi masih dominasi oleh aktivitas kehidupan pemerintah dengan suatu sektor kepegawaian yang luas dengan kesibukan politik di tingkat daerah maupun nasional, seperti kebudayaan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Jadi di sini dijelaskan berdasarkan tipe-tipe kebudayaan tersebut, adanya perlu dicatat bahwa semua kebudayaan yang ada di Indonesia tidak ada yang lebih jelek atau lebih baik, karena masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Jadi masing-masing memiliki karakteristik sendiri dalam sebuah kebudayaan yang ada di wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, kita semua bertolak dari unsur titik yang sama, yaitu menghadapi zaman modern ini dengan potensi serta kecepatan yang sama, membangun arah suatu bangsa yang kuat, sentosa, yang beraneka, tetapi tetap satu, yaitu kebudayaan Indonesia. Oke, dikutip dari penulisan Awan Mutakin tahun 1992, dia menyatakan bahwa konstruksi keragaman budaya bangsa Indonesia dapat dirumuskan berdasarkan nilai adaptasi ekologis, serta sistem kemasyarakatan dan berbagai pengaruh unsur-unsur dari luar. Adapun pencarian sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa faktor-faktor yang dikemukakan oleh Awan Mutakin. Pertama adalah budaya berkebun sederhana, serta berkembang lagi budaya berladang dan bersawah, dan berkembang lagi budaya bersawah, serta budaya masyarakat kota, dan akhirnya budaya metropolitan. Ini yang ada beberapa. Di sini kenapa Indonesia sangat beragam, karena memiliki semua struktur budaya tersebut. Dan juga berdasarkan contoh tersebut jelas bahwa masing-masing masyarakat mempunyai kebudayaan dan cara berpikir yang belum tentu sama. Menurut Jong Signy, hukum suatu masyarakat mengikuti Volkskraft atau jiwa semangat rakyat dari masyarakat masyarakat tempat hukum atau adat itu berlaku. Karena Volkskraft ini atau jiwa semangat rakyat, masing-masing masyarakat berbeda-beda atau belum tentu sama. Hukumnya pun belum tentu sama atau berbeda-beda. Dan juga dikutip oleh menurut Hojaraningrat 1993, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis hubungan antar suku-suku bangsa dan golongan. Pertama adalah sumber-sumber konflik. Kedua adalah potensi untuk toleransi, di mana ada yang sebuah toleransi di situ. Pertama, kita lihat juga apa sih konflik-konflik berlaku dalam antara bangsa ini. Kita lihat dulu dan apakah ada sih, misalnya kita tahu bagaimana sih masyarakat Indonesia ini bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke, karena adanya sebuah rasa kesamaan dan persatuan, sama-sama dijajah oleh kolonial Belanda. Itu mengapa Indonesia ini boleh bersatu padu untuk menciptakan sebuah kemerdekaan. Dan tentunya sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sama suku bangsa dan golongan, serta kondisi masyarakat di mana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa atau golongan tersebut berlangsung. Terusnya, selanjutnya dikatakan oleh Hojaraningrat bahwa sumber-sumber konflik di negara berkembang termasuk Indonesia ada 5. Oke, jadi ada beberapa sumber-sumber konflik di negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama adalah konflik bisa terjadi kalau warga dari 2 suku masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan mata pencarian hidup yang sama. Pertama. Kedua adalah kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaan kepada warga dari suatu suku bangsa lainnya. Ketiga adalah konflik
yang sama dasarnya tetapi lebih fanatik dalam wujud bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agama tetap terhadap warga dari suku bangsa lainnya yang berbeda agama. Serta konflik yang akan terjadi kalau suku-suku bangsa tersebut didominasi suatu suku bangsa lainnya secara politis, serta yang terakhir adalah potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku bangsa yang telah bermusuh secara adat. Jadi namun demikian, situasi dan kondisi serta keadaan Indonesia juga sangat menguntungkan karena paling tidak ada dua potensi untuk bersatu. Pertama adalah warga dari dua suku bangsa yang bersangkut dengan berbeda dapat saling bekerjasama secara sosial ekonomi. Dan kedua, potensi untuk bersatu adalah warga dari dua suku bangsa yang berbeda dapat hidup berdampingan konflik. Kalau ada orientasi ke arah golongan ketiga yang dapat menetralisasikan hubungan antara kedua suku tersebut. Oke, sebelum saya lanjut kepada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, apakah ada pertanyaan untuk keagamaan sosial budaya masyarakat Indonesia? Apakah ada yang kurang jelas? Bagaimana Bapak Ibu atau ada yang mau sharing pengalaman mereka selama di Indonesia mungkin? Apa yang nampak atau apa yang dilihat secara garis besar potensi-potensi keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Oke, silakan Bapak Ibu, saya buka forum diskusi dulu. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Rosita mohon izin bertanya, Pak. Oke, Bu Rosita, silakan Bu. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya, Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa Saya ada. di Indonesia jumlah suku bangsanya sangat banyak. Saya Oke, Bu Rosita, silakan. mau Sebentar, Bu Rosita. sharing saja mengenai Sebentar, Bu. keberagaman. Ibu Yustin kah? Iya, Pak. Sebentar Bu Yustin. Bu Rosita dulu. Sudah ini jaringan saya ini. Kenapa? Pelan-pelan, satu-satu. Iya. Oke, Bu Rosita. Silakan Bu Rosita dulu. Oke, Ya. terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Oh, ada yang bercakap. Ada bercakap, Bu. Kenapa? Satu-satu. Tenang. Belanda masih jauh. Oke, silakan Bu Rosita. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Seperti mana yang sudah dijelaskan tadi bahwa di Indonesia jumlah suku bangsanya sangat banyak ya, dan beragam. Dan setiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda. Baik dalam aspek agama, kebudayaan, bahasa, atau aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, pertanyaan saya, Pak, mengapa karakteristik wilayah bisa mempengaruhi terjadinya kebinekaan dalam mata pencaharian penduduk? Karakteristik wilayah. Tentunya karena kita lihat juga dari potensi wilayah tersebut, Bu. Misalnya karakteristik wilayah dia ini di kondisi misalnya di Sulawesi Selatan. Di kawasan, saya lupa kawasan mana itu. Kawasan dekat Bantaeng itu. Di situ kan karakteristik wilayahnya kan dia terdapat banyak kayu-kayu yang cocok untuk buat kapal. Nah, itu mengapa di sana banyak perajin kapal. Nah, jadi lihat juga dari potensi wilayah tersebut. Misalnya wilayah tersebut banyak, misalnya dia memiliki, saya lupa nama kayunya apa, tapi di situ saya lupa juga nama kawasan, tapi di dekat Bantaeng sebelum kita pergi ke Bantaeng. Kayaknya kayu jati ya, Pak. Kayu jati mungkin, saya juga lupa. Kayu jati kalau dari sana. Kayu terbukti. Jadi di situ ada boleh buat kapal, jadi banyak buat kapal, bahkan kapal itu bisa sampai ekspor di Eropa kan. Jadi dia juga potensi wilayah tersebut, dia ini di situ banyak tumbuh apa sih sumber daya di situ, mengapa karakteristik sebuah wilayah ini sangat berpengaruh terhadap pencarian sebuah negara, sebuah masyarakat, atau mungkin di perkotaan cenderung dengan karyawan, pegawai dan sebagainya. Seperti itulah intinya. Itulah faktor-faktor penting. Oke. Siap, terima kasih Pak. Ya, atau mungkin di Bali, kita lihat di Bali kan, mengapa Bali sih cenderung banyak orang yang menjadi tour guide, menjadi pemandu wisata, karena di sana karakteristik wilayah mereka ini cenderung yang mengedepankan pariwisata atau tourism di Bali. Itulah kenapa karakteristik wilayah sangat penting, sangat berpengaruh sangat berimpact langsung kepada mata pencarian. Oke, gitu Bu. Bagaimana Ibu Yustin tadi ya, Ibu Yustin?
Silakan Bu Justin, mau sharing kan? Mau sharing saja Pak. Ya, Oh, silakan, Bu, mengenai silakan. kebinekaan yang memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Saya lihat dari segi agama saja lah di Indonesia. Misalnya perayaan-perayaan Maulid, misalnya perayaan Maulid, ya orang Islam mengundang orang Kristen ya. Karena saya rasakan sendiri, kadang-kadang saya mengikuti Maulid di Palopo waktu saya masih di sana. Kemudian kalau Natal, kami juga mengundang yang beragama Muslim ataupun non-Kristen, ya mereka juga datang. Dan juga presiden kita sendiri tidak membeda-bedakan agama. Dia hadiri semua perayaan-perayaan agama yang ada di Indonesia. Jadi ini salah satu bukti kebinekaan yang ada di Indonesia yang memupuk persatuan dan kesatuan. Walaupun mungkin ada di sana sini juga kita menjumpai sedikit kerusuhan, itu tapi tidak menonjol lah ya. Tapi yang paling menonjol yang kebaikannya atau keunggulannya dari segi kebinekaan. Terima kasih Pak. Ya, itulah mengapa dalam Pancasila kita juga di sila pertama dia menyebutkan sebuah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia tidak menyebutkan agama apa sih yang kita harus yang maksudnya tidak mencetus kepada satu agama saja. Kita tahu kan di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Itu mengapa walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus bersatu. Kita harus bersatu tanpa adanya mengira bangsa dan berurut kaum. Itulah mengapa di Indonesia ini sangat pluralistik. Apalagi sejak pemerintahan Abdul Rahman Wahid, presiden kita yang ketiga. Itu contoh nyata, bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia ini makin pluralistik, makin bersatu, karena pada saat itu pertama dalam sejarah masyarakat Cina atau masyarakat Tionghoa yang Indonesia boleh merayakan Imlek atau Tahun Baru Cina. Itulah mengapa Indonesia ini sangat mengedepankan sebuah persatuan walaupun berbeda-beda bangsa maupun agama. Oke, bagaimana Bapak Ibu, ada yang lain? Ada yang mau dibahas atau yang mau dibanggakan dengan negara kita ini? Kan ini ada sebuah kebanggaan juga kan. Oke, mohon izin Pak. Ya Bu Rosita. Oke, seperti mana yang dijelaskan Bu Justin juga tadi, dan tentu kita di Indonesia juga banyak kebanggaan-kebanggaan yang harus dibanggakan ya. Contohnya jumlah potensi penduduk yang cukup besar. Juga Indonesia memiliki kegeragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti adat istiadat, agama, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Dan seterusnya juga kita mempunyai semangat Sumpah Pemuda yang selalu kita banggakan dalam berbangsa dan bernegara. Dan kita juga memiliki tata krama atau kerama tamahan atau sopan santun yang cukup disegani oleh negara lain. Oke, letak wilayah juga kita amat strategis di posisi silang dunia sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah dikunjungi atau disinggahi oleh bangsa lain dari segi perdagangan. Oke. Juga keindahan alam Indonesia yang tidak disangsikan lagi, yang sudah terkenal di mancanegara seperti pantai-pantai Bali, di Danau Toba di Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Dan juga salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia yaitu berupa candi-candi yang salah satu contohnya yaitu Candi Borobudur. Dan Indonesia juga memiliki tanah yang amat kaya dan subur dan juga mempunyai wilayah yang sangat luas dan masih banyak lagi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang bisa menambahkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke, silakan yang tambahkan lagi tapi ini contohnya kenapa saya memberikan sebuah pengetahuan atau mungkin kenapa modul ini mengedepankan sebuah persatuan atau keagamaan, karena inilah yang penting kita sampaikan juga kepada murid kita khususnya yang ada di Malaysia atau Sabah ini, karena agar mereka lebih mengenal apa sih Indonesia itu. Itulah pentingnya mereka harus mengenal dulu, karena kita tahu kan tanpa mengenal sesuatu maka kita tidak dapat mengetahui sesuatu tersebut, kita tidak dapat menyayangi sesuatu tersebut. Itulah mengapa pentingnya dicetuskan sebuah pengenalan dulu.
Bapak, Ibu bisa menyampaikan lagi kepada murid-murid yang ada di sekolah tentang keragaman atau kebudayaan yang ada bangsa Indonesia. Apa sih potensi-potensi, apa sih pencapaiannya. Seperti kita tahu Indonesia juga telah pada awal kemerdekaan Indonesia kita yang mempelopori sebuah konferensi Asia Afrika. Nah, atas dasar itu banyak negara-negara di dunia ketiga atau third world country telah melakukan sebuah dekolonialisasi karena mereka ada semangat kemerdekaan, ada semangat ingin merdeka. Terutama ini dirasakan di bangsa-bangsa yang di Afrika yang banyaknya penjajah dari Italia, terus ada penjajah dari Prancis. Nah, itu dia mulainya terbuka untuk ingin sebuah merdeka. Nah, itulah kita harus bangga, itulah ada potensi dari founding father kita. Bahkan setelah ini juga Indonesia juga disegani karena kita adalah anggota daripada G20. Nah, itu juga bisa diterapkan juga kepada murid-murid kita bahwa kita ini harus bangga. Indonesia ini sangat punya potensi terhadap ekonomi global. Jadi apa sih G20 ini? G20 adalah Group of 20, di mana anggota-anggota G20 ini ada Amerika Serikat, habis itu ada Cina, Uni Eropa, Turki dan sebagainya yang apabila salah satu negara 20 negara ini ekonominya tumbang, maka satu dunia ini akan tumbang langsung otomatis karena ini sangat mempengaruhi daripada 80% daripada keseluruhan ekonomi global. Itulah namanya Group of 20. Indonesia adalah masuk di bagian G20 tersebut. Nah, kita harus berikan juga contoh-contoh apa saja sih yang Indonesia telah lakukan di dunia. Seperti sekarang Indonesia sebagai anggota tidak tetap daripada UNSC atau United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Kita berperan penting dalam sebuah keamanan global. Tentunya dalam menghadapi Indonesia sangat karena saat ini kita tahu kan selain WHO untuk mengatur COVID-19, Dewan Keamanan PBB juga dia juga bersikeras bagaimana untuk memfokuskan kepada penanganan COVID-19. Itulah ikutnya adanya sebuah urgensi dalam situ. Itulah kita juga turut kontribusi dan kita adalah salah satu dari wakil dari Asia yang menjadi Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 sampai 2022. Itulah kita boleh tekankan kepada siswa-siswa kita. Apa saja sih yang harus dibanggakan sebagai bangsa dan negara Indonesia? Karena kita juga harus tahu kita harus menghargai bangsa kita. Kita bangga ini bukan berarti kita harus sombong atau bukan. Kita bangga ini agar kita bisa menghargai, terus kita tidak berkecil hati dan berjiwa besar sebagai hidup warga negara. Nah, intinya seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau di-sharing lagi atau gimana? Ya, silakan. Pak Margono. Pak Margono, ada yang tanyakan Pak Margono? Ya Pak, kita sering ngobrol nih Pak. Ada yang mau tanyakan Pak? Ini saya tanya agak keluar sedikit dari tema. Kenapa? Tidak apa-apa. Kita manfaatkan situasi diskusi ini dengan baik tapi kalau boleh ya, silakan Pak. Itu Pak, apa namanya? Itu faktor yang mendukung sebuah keberhasilan negara Jepang, Pak, dalam melaksanakan suatu pembangunannya di negaranya. Itu faktornya apa kira-kira? Faktornya karena ada semangat ini, Pak. Karena Jepang kita tahu dia dia memiliki semua semangat bangsaan. Apalagi mereka sempat kita lihat negara-negara kalah perang seperti apa? Jepang, Jerman, jangan kalah perang tuh. Tetapi kemudian kalah perang di Perang Dunia Kedua, tapi mereka ada semangat bangsa untuk agar bisa mendominasi atau bisa terus bergerak. Karena dulu kita tahu Jepang dia fokus kepada industri karena dia tidak apa lagi yang mau dijual. Dia fokus pada industri sama seperti Jerman juga. Jerman dia fokus pada industri karena kita tahu negara-negara ini kedua negara ini ada negara homogen kan. Dia fokus pada industri, fokus pada bidang. Akhirnya dengan mereka walaupun mereka kalah perang, akhirnya pada saat the end of the day mereka disegani juga oleh bangsa karena mereka punya potensi lain. Walaupun pada saat dulu mereka adalah penjajah yang betul-betul sangat kejam, tapi tanpa Jepang kita juga tidak bisa merdeka. Itu hakikatnya seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Pak Margono.
Dia ada sepakat persatuan bagaimana cara mereka untuk membina kembali, merestorasi negara mereka kembali. Karena negara-negara Jepang ini termasuk orang negara yang kalah perang gitu dengan sekutu. Jerman pun sama seperti itu juga. Bahkan pemimpin panglima perangnya Jerman, Adolf Hitler juga bunuh diri karena kalah perang. Gitu. Oke, gimana? Ada lagi? Saya Pak. Oke, sebutkan nama dulu Bu. Ibu Nurnima. Oke, Bu Nurmina. Saya hanya mau mau cakap tentang saya merasa sangat tertarik dengan budaya Pancasila ataupun Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di Indonesia lah, terutama soal bangsa atau perbezaan suku agama. Karena menurut saya kalau seluruh dunia ini Indonesia adalah salah satu negara yang banyak suku bangsakan, tetapi disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya pikir ini satu keistimewaan di mana contoh yang paling dekat yaitu macam orang Cina tidak disebut sebagai orang Cina di Indonesia, tapi bangsa Indonesia. Jadi itu salah satu keistimewaan. Jadi sebenarnya kalau saya bandingkan dengan keadaan di Malaysia, kalau di Malaysia dia disebut Cina, India, Melayu, dan Bumi Putra atau lain-lain. Jadi macam menurut saya perbandingannya di sana ialah walaupun saya orang Malaysia, kami ada rukun negara. Di sana juga disebut ada 5 perkara. Tapi masih belum dapat diterapkan daripada nilai-nilai kesatuan. Jadi saya dapat melihat sesuatu yang sangat indah di sini, di mana bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa Indonesia. Jadi mungkin dalam form-form yang ada pun tidak, kalau di sekolah yang saya nampak form atau borang-borang atau yang mau diisi tidak ada. Ada diisi ini bangsa Toraja, ini bangsa Jawa, ini Bugis dan sebagainya. Tidak ada. Tapi di sana ditulis bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, begitu saja. Tapi berbeza dengan Malaysia, ada Melayu lah dan lain-lain. Itu mungkin ini yang perlu saya dapat belajar dari sini sesuatu tentang kesatuan yang sangat bagus. Jadi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika ini sudah dapat diterapkan di dalam bangsa Indonesia sejak merdeka lagi. Jadi ini sangat baguslah bagi saya. Jadi ini yang membuatkan Indonesia bersatu walaupun suku dan provinsinya sangat banyak daripada negara-negara yang lain. Tapi penerapannya di pendidikan itu sangat bagus. Penerapannya di bahagian pendidikan itu sangat bagus. Contohnya di PKN, di SBK juga ada, di EPS juga ada, dari pendidikan sejak dini pun sudah diterapkan. Jadi apa yang saya coba perhatikan atau sudah saya baca, dia sudah mulai diterapkan di sejak dini lagi. Jadi menurut saya kesatuan itu sangat baguslah di Indonesia, Pak. Terutama ini kesatuan bangsa-bangsa di Indonesia. Jadi itu saya punya tinjauan daripada apa yang saya lihat dan juga apa yang saya pelajari lah dari. Iya, betul Bu. Itulah mengapa kita harus, kalau kita melihat bagaimana sih, apa sih yang mencetuskan sebuah kelahiran Pancasila ini, ya karena konsep negara kita ini Bu, negara Indonesia, dia memiliki sistem unitary atau negara negara yang berfokus pada satu, yang berpusat pada kebangsaan, negara kebangsaan. Nah, berbeda dengan Malaysia, bila kita bandingkan dengan Malaysia mungkin bukan segala persekutuan atau masing-masing negeri-negeri ini memiliki sebuah keistimewaan atau memiliki sebuah sebuah karakteristik tersendiri. Dan juga mengapa Indonesia tidak menggunakan bangsa-bangsa atau mungkin kategorian itu, karena kita mencoba sebuah ide, yaitu namanya Indonesiaisasi.
Sama halnya, tapi ini juga bisa mencetuskan sebuah konflik tentang persatuan ini. Seperti tahu konsep unitary juga juga diamalkan juga di Thailand. Thailand juga, tapi karena di sana adanya sebuah konflik antara Siam dengan Islam Selatan Thailand. Ini juga tidak boleh aplikasikan secara sekutunya. Itulah mengapa itu juga hal juga yang terjadi di Indonesia. Kita lihat juga kan banyak konflik-konflik. Jadi negara-negara unitary ini sebetulnya kalau kita lihat juga ada kelemahan dari segi persatuan daripada negara-negara yang jauh dari ibu kota. Seperti kita lihat tahu di Papua misalnya, atau mungkin di Aceh dia ada cenderung berpisah. Bahkan Timor Leste sudah berpisah dengan Indonesia karena konsep persatuan ini. Itulah mengapa bagaimana caranya kita sebagai pemerintah harus mencoba untuk memsetarakan sebuah pembangunan lagi daripada konsep unitary itu. Berbeda dengan negara persekutuan yang Ibu tadi seperti Malaysia, seperti negaranya Ibu Nurmina. Karena negara persekutuan ini lebih selamat daripada sebuah perpecahan. Betul tidak? Karena dia ada sebuah raja atau sebuah raja yang menduduki sebuah kepala negara dan dilindungi oleh parlemen. Karena itu setiap negeri-negeri ini memiliki sebuah keistimewaan sendiri dan dia bisa boleh mengelola sendiri. Jadi kurangnya ada sebuah perpecahan di situ. Seperti itu. Jadi kita juga walaupun kita nampak di atas kertas ini Indonesia sangat bagus, sangat beraneka, tapi kita riset juga dari sisi lainnya juga. Tentunya kita lihat juga pada saat belakangan ini Presiden Jokowi, presiden kita yang ke-7, dia mulai membangun jalan atau infrastruktur agar masyarakat pedalaman tidak merasa bangunan ini hanya di Pulau Jawa saja. Itu ada sebuah impact positif. Jadi negara unitary ini harus dilihat juga bagaimana caranya pemimpin untuk memerintah sebuah negara yang besar seperti ini. Oke, ada pendapat lain Bapak, Ibu-Ibu? Itulah konsep negara unitary. Unitary ini biasanya ya tidak ada bangsa. Bangsa itu ya bangsa negara itu Indonesia. Seperti Thailand juga, orang Thailand bangsanya adalah Siam. Jadi orang selatan Thailand yang Islam itu mereka harus memaksakan diri dia sebagai Siam walaupun mereka bukan orang Siam dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Telah dinamakan sebuah konsep negara unitary. Oke, bagaimana ada pendapat lain? Mohon izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit dari Bu Norima tadi. Nah, itu Silakan, tentang penerapan. Itu didasari oleh penerapan semangat jiwa Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia. Nah, di mana semangat Sumpah Pemuda itu yang sudah menyatu di jiwa ataupun kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah. Kita itu adalah bangsa Indonesia yang memahami bahwa kita adalah satu negara, satu tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Nah, sama-sama merasa berbangga yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan juga sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan. Serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Nah, dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Sekian dan terima kasih. Yang Ibu Rosita tadi sebutkan itu adalah pencetus awal mengapa Indonesia menentukan sebuah konsep pemerintahan yang bersifat unitary atau persatuan atau negara kesatuan. Jadi unitary ini maksudnya adalah kesatuan. Kenapa nama penuh negara kita adalah apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu-Ibu? Kita lanjut lagi ya. Takut makan masa nanti. Oke. Jadi yang modul terus ini adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi hal yang tadi Ibu sudah menyebutkan juga nih tadi ini, yaitu Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beribu pulau, baik pulau besar atau pulau kecil. Jumlahnya ada 17.508 buah pulau dijuluki sebagai Nusantara atau di antara nusa-nusa atau di antara pulau-pulau.
Dan pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia. Jadi ada 2 lempengan di dunia. Pertama adalah di Samudra Hindia dan Pasifik, serta ada 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Dan kita tahu juga Indonesia tepat di tengah-tengah garis bumi, yaitu garis khatulistiwa. Jadi gampang nih kalau kita cari di peta kan, di mana Indonesia, boleh disebut terus di tengah-tengah, kita cari, oh itu di Indonesia. Ini juga kita bisa terapkan juga kepada peserta didik kita untuk misalnya untuk belajar geografi kan. Oh, di mana Indonesia? Oh, Indonesia besar juga ternyata, di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah di bumi kita. Itulah kenapa sangat panas di Indonesia. Oke. Seterusnya adalah sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000, namun hal ini tidak menjadikan Indonesia sebagai tercerah berai. Bahkan bisa menjadi berkat dan adanya sebuah semangat rasa kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jadi hal ini ditentukan atau disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 2, yaitu dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan, pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adalah contoh-contoh bagaimana kita, waktu founding father kita Soekarno, dia menyisipkan sebuah undang-undang bagaimana caranya agar kita bisa adanya sebuah semangat persatuan kita, berdaulat kita, adil dan makmur. Ini biasa disebut kita telah belajar ini kan minggu lalu, yang dirumuskan oleh PPPKI, bagaimana caranya membentuk sebuah negara kesatuan, karena kita sudah memilih negara kesatuan. Jadi pertama, sebelum kita membentuk semua ini, kita harus tentukan dulu negara kita ini apa. Apakah kita mau negara monarki, atau kita ingin negara federasi, ya kan? Akhirnya kita memilih atau federasi, atau mungkin dalam bahasa Melayu persekutuan. Pilih unitary atau negara kesatuan. Republik, negara yang dipimpin oleh rakyat biasa, bukan daripada golongan-golongan feudal. Oke, jadi dengan demikian jelas bahwa setelah kita berhasil melaksanakan perjuangan melepaskan diri dari penjajah, maka tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi, negara yang hendak kita bentuk bukan negara serikat atau federal, tetapi jelas negara kesatuan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai unitary. Konsekuensinya, pemerintahan negara Republik Indonesia harus mampu melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk menjaga keselamatan bangsa dan tumpah darahnya. Sebagaimana tekad ini telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi, negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta dalam pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tegas Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, sekalipun ini dalam konstitusi kita ya, oke, jelas Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, sekalipun secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman yang bersebar di pulau besar dan kecil, tidak menjadikan Indonesia sebagai cerai-berai. Hal ini bukan inti sendiri yang menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, bahkan yang tadi sudah saya mention sebelumnya, sidang tahunan pertama MPR yang menjelaskan tab khusus tentang persatuan dan kesatuan pada nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Oke, jadi menurut Ernest Renan, bangsa Indonesia terbentuk dari orang-orang yang mempunyai persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, serta perjuangan yang sama untuk mencapai hasrat bersatu. Jadi dengan demikian, kita bisa mengkaji dan merumuskan tersebut bahwa Indonesia ini terbentuk dari kesamaan, pertama adanya latar belakang sejarah, sama-sama dijajah oleh kolonial yang sama, yaitu Belanda. Setelah itu ada sebuah persatuan. Setelah itu setelah itu lagi kolonial Jepang datang untuk menjanjikan kemerdekaan. Jepang berhasil menduduki semua jajahan Belanda. Itu ada latar belakang sejarah bagaimana cara Indonesia bisa bersatu.
Dan kedua, ada yang pengalaman dijajah, sama-sama kena Romusa dan sebagainya. Dan juga ada yang sudah perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, tentunya keturunan, adat istiadat, dan adanya sebuah samaan bahasa yang dinopori oleh Sumpah Pemuda Kongres Pemuda pertama tahun 1928 yang bisa disebut sebagai Sumpah Pemuda. Jadi, meskipun bangsa Indonesia beraneka ragam, namun dapat diikat oleh adanya kesamaan latar belakang, sejarah, pengalaman, perjuangan dalam mencari kemerdekaan, keturunan, dan istiadat, bahasa yang diikat dari wadah negara kesatuan Republik Indonesia, maka tetap jadikan bangsa Indonesia sebagai bersatu padu dalam melaksanakan pembangunan. Dan keberhasilan bangsa Indonesia ini dalam sejarah perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan diplomasi pada 17 Agustus 1945, tidak terlepas dari peran masyarakat dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, kenyataan ini secara yuridis tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini itulah mengapa kita tidak lepas daripada peran masyarakat dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian jelas bahwa apapun yang terjadi di bumi pertiwi ini tidak terlepas dari bantuan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selain itu lahirlah bangsa Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu, yang selalu dijadikan pegangan dan pedoman dalam melaksanakan berbagai perjuangan, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu sila Pancasila selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. Oke. Berbagai krisis politik yang pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia baik bersumber dari dalam maupun luar negeri dapat diatasi, terutama oleh adanya sebuah persatuan dan semangat kesatuan dari bangsa warga negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, ditetapkan sebuah perangkat hukum yang dikenal sebagai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Keuangan Negaraan, Wawasan Nusantara, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan tentang persatuan undang-undangan oleh di negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, disebutkan juga dalam penulisan Yunan Sumartri tahun 1993, yaitu nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana terdapat dalam perangkat perundang-undangan negara Republik Indonesia patut untuk diresapi dan diramalkan oleh seluruh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tebusan terhadap jasa-jasa pahlawan bangsa yang merintis, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Tentunya dengan melihat dan mencermati kondisi dan letak geografi Indonesia, sudah sewajarnya kita sebagai insan merasa iri terhadap organisasi yang memiliki kebanggaan diri sendiri. Jadi kita harus bangga di sini. Jadi bangga ini tidak harusnya kita harus berarti berbesar hati, gagah, mempunyai kelebihan atau keunggulan. Dan tidak boleh sombong. Kita harus berbesar hati, dan itulah kenapa kita harus bangga agar kita bisa menghormati dan atau menghargai apa perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Oke, ini ada beberapa poin-poin keunggulan bangsa Indonesia. Pertama adalah jumlah potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ini bukan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan bertahan kemerdekaan, termasuk sebagai modal besar yang dilaksanakan bangunan dan upaya menyejahterakan bangsa. Kita tahu populasi Indonesia saat ini ada 260 juta jiwa di Indonesia. Itu sudah berapa persen dari dunia. Bahkan Indonesia juga bisa dibilang sebagai negara penduduk muslim terbanyak di dunia. Kedua adalah memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, kebudayaan seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk menggambarkan diri menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan satuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi persamaannya. Oke, ketiga adalah dalam pengembangan wilayah. Kita mulai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat perbaikan keagamaan, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia merupakan satu satuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Tentunya kebanggaan kita selanjutnya nomor 4 adalah semangat Sumpah Pemuda yang selalu dirasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Seperti tadi Ibu Rosita sebutkan. Ini juga sebagai semangat kita bagaimana kita bisa bersatu dalam satu bangsa, dalam negara, satu bahasa dan sebagainya. Dan Indonesia memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya, kesopanannya, menarik bangsa-bangsa lain dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, pada masa yang sangat atau pas reformasi ini, keselamatan ramah dan tercemar oleh ulah seperti manusia yang tanggung jawab. Ini kita harus hindari bagaimana caranya kita harus kekal atau mempertahankan atau melestarikan keramahan yang telah dikenali oleh masyarakat luar. Kenapa Indonesia dalam ada sebuah indeks bahwa the most hospitality country. Indonesia masuk dalam salah satu 10 besar dalam the most hospitality country. Ada indeks, saya lupa indeks dari mana, tapi saya pernah baca itu. Dan seterusnya adalah letak wilayah yang sangat strategis, yaitu posisi dalam dunia yang mudah Indonesia jadi ramai dan mudah dikunjungi, serta keindahan alam disangsikan lagi seperti di pantai-pantai Bali dan sebagainya. Serta salah satu keajaiban dunia, ada sebuah Candi Borobudur, Candi Prambanan, adanya macam-macam di Ubud Bali, dan banyaknya candi-candi di Pulau Komodo. Kita tahu juga hanya situ Komodo yang tersisa di pulau tersebut dan sebagainya. Serta Indonesia sangat luas, sekitar 500 juta kilometer persegi, luas daratan dan lautan. Dan Indonesia ini kita harus bangga karena kita memiliki tanah yang amat subur. Kita hanya 2 musim. Tidak ada musim salju yang sangat dingin dan musim musim gugur yang sangat sangat bahayakan. Itu kenapa kita harus bangga karena tanah kita ini sangat subur, sepanjang masa. Serta mataharinya bersinar setiap hari, dan seperti di kutub ini hanya sebentar saja mataharinya bersinar, setelah itu gelap lagi. Dan juga disebutkan sini ada tekad yang dikumpulkan oleh penggagama untuk lokakarya rekonsiliasi Indonesia diselenggarakan. Jadi sini ada sebuah dalam seminar lokakarya rekonsiliasi Indonesia ini ada tekad bahwa untuk menyatakan untuk pemuka agama, ulama, rohanian bertegas komitmennya agar bangsa dapat hidup bersama tanpa membedakan identitas, agama, dan kebudayaan lokal. Yang apabila kita tahu di seluruh dunia ini adanya masjid dengan katedral, Masjid Istiqlal dan katedral, dia hidup berdampingan. Itu juga bisa disebutkan apabila ada wisatawan yang datang ke Indonesia. Biasanya ikon Masjid Istiqlal dengan katedral yang ada di Jakarta Pusat ini menjadikan sebuah contoh bagaimana Indonesia ini ada sebuah persatuan di situ. Oke. Selesai. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa ada yang kurang jelas? Jadi ini tema yang untuk minggu ini ringan-ringan saja, tentang persatuan, kebanggaan, bagaimana kita bangga. Intinya belajarannya untuk kita berikan kepada adik kita nanti. Pertanyaan Pak. Silakan Pak Swadi ya? Iya. Pak Swadi, silakan Pak Swadi. Yang ini saya mau tanyakan mengenai yang masjid yang di Jakarta tuh Pak, yang katedral itu emang asalnya itu dari awalnya memang dia memang dia berdekatan atau memang sengaja dibuat? Sengaja dibuat Pak. Masjid awalnya katedral dulu yang dibuatkan, sudah dari zaman Belanda. Habis itu Masjid Istiqlal dibangun setelah itu. Ini untuk sebagai ikon bahwa Indonesia ini memiliki Indonesia ini memiliki sebuah keragaman, saling hidup bertoleransi dan sebagainya. Itulah yang kita banggakan untuk kita lihatkan kepada dunia. Seperti itu Pak. Karena itu kenapa selalu ditekankan dengan masjid gereja katedral dengan Masjid Istiqlal yang di Jakarta Pusat. Kebetulan rumah saya dekat di situ, jadi saya tahu. Hari-hari saya lewat situ dulu. Oh, Bapak punya rumah di sana? Daerah Jakarta Pusat. Itulah saya kasih jadikan contoh itu. Oke. Gimana, ada lagi? Kedengarannya Pak, yang baru-baru ini kan ada dengar di TV katanya mau dibuat bangunan lubang untuk menembus dari bawah masjid ke Sapo ya. Apa itu berarti apa? Ya mungkin aja. Ada sebuah proyek kan? Iya. Oke, ada lagi yang mau sharing Bapak Ibu-ibu? Sebelum saya akan akhiri agak cepat.
Pembahasan untuk minggu ini sangat ringan. Nantilah setelah ini kita berat-berat. Nanti tugas itu saya berikan nanti mungkin dalam petang lah ya. Petang saya terus kirim mungkin esai lagi lah. Biar senang saya untuk koreksi kan. Ya Pak Asrianto, adakah pengalaman-pengalaman yang ingin sharing? Bu Bertin, silakan. Tadi Pak Swadi ya, Pak Swadi hadir ya? Pak Swadi hadir. Bu Bertin hadir? Hadir kan? Saya belum absen tadi Bu Bertin. Hadir Pak. Ya, Hadir Pak. Lambat masuk sih tadi. Ya, enggak apa-apa. Bapak Hadir, Ria Roberto Pak. ada? Iya, Roberto ada? Iya, Roberto. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Ria? Tidak ada, Pak. Oke, Ibu Hilisia, hadir kah? Saya belum ambil absennya nih. Oke. Bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Arsianto. Saya mendengar. Oke. Ini dalam hal pelaksanaan budaya lah di masing-masing daerah yang ada kaitannya dengan upaya kita untuk pemersatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini pelaksanaan undang-undang atau hukum di setiap daerah, Pak. Saya agak merasakan ternyata di sebagian daerah itu karena budaya daerah itu sehingga seakan-akan hukum di sana menjadi lemah, Pak. Saya pernah melihat keadaan yang terjadi di kampung kami itu sebenarnya akan betul-betul pelanggaran hukum karena itu memang sudah melanggar undang-undang. Cuman karena adanya budaya di daerah kami yang budaya runding-runding begitu, boleh selesai. Ya, masalah itu tidak dapat diselesaikan atau diproses secara hukum karena budaya sudah menganggap itu sudah selesai. Jadi seakan-akan hukum di sini tidak dihargai. Padahal sebagian orang di media sosial menganggap bahwa ini harus diproses hukum, dia harus dipenjara sesuai dengan undang-undang. Cuman karena adanya budaya runding-runding itu sampai ya selesai begitu saja masalah itu. Jadi menurut Bapak, bagaimana proses pelaksanaan hukum yang kadang berbenturan dengan budaya-budaya di berbagai daerah di Indonesia? Itu saja Pak, terima kasih. Menurut saya mungkin karena yang contoh kasus yang Bapak ini kan misalnya kan hukum ini diproses apabila ada pelaporan kan, itu pertama tentunya. Dan kedua apabila ada operasi tangkap tangan dan misalnya yang bersangkutan atau mungkin korban yang menjadikan korban pada saat itu dia setuju untuk berdamai, tentunya hukum itu tidak bisa diproses lagi karena sudah selesai. Tetapi apabila ada pelaporan lagi setelah itu yang untuk mencoba untuk menuntut lagi hukum itu, jadi jaksa juga bisa menuntut lagi kembali apabila ada laporan kembali. Jadi itulah proses-proses hukum yang sangat complicated sebetulnya Pak. Sebetulnya apabila ingin dilanjutkan lagi bisa juga apabila ada lagi yang menuntut atau melaporkan kembali oleh jaksa. Itu. Jadi kita lihat juga proses hukum kita kembali kepada proses hukum yang berlaku. Itu Pak. Pandangan saya sih gitu. Karena saya juga nggak tahu ini kasus apa Pak. Kalau narkoba jelas tidak ada kompromi karena kita kan sekarang sejak tahun 2015 kan Indonesia dikenakan sebagai negara darurat narkoba kan, jadi tidak ada kompromi untuk itu. Tapi untuk kasus lain mungkin masih boleh untuk kekeluargaan lah. Gitu. Ya kan bergantung juga siapa yang menuntut kan. Kasusnya antar warga dari suku berbeda lah, dari suku gitu Bu ya. Iya. Suku gitu ya. Oh ya, itu terjadi di Papua banyak. Antara suku kami dengan ada dari suku Bugis, jadi di sana berbenturannya. Jadi suku Bugis ini menganggap bahwa itu harus diproses hukum karena memang kalau budaya memang budaya mereka itu kadang istilah runding-runding itu tidak ada, pokoknya hukum yang jalan. Tapi kalau budaya kami sedikit lain, kadang disampaikan secara runding-runding dulu boleh diterima. Tapi yang tidak terima ini
kalangan dari luar, dari suku-suku Bugis dari luar yang tidak terima dan menganggap itu harus diproses hukum. Jadi seakan-akan ada benturan dua budaya lah antara dua pelaksanaan hukum begitu. Sepatutnya Jadi itu kalau yang kadang membuat perpecahan. Iya betul. Terus sepatutnya kalau ada laporan biasanya akan diproses tuh Pak, laporan polisi, karena biasanya kan di situ kan ada jaksa juga kan yang menuntut apa saja sih yang melanggar undang-undang apa gitu, nanti dia akan sebutkan pada saat persidangan. Seharusnya sih begitu. Prosedurnya yang gitu saya tahu, tapi saya belum lihat situasi tersebut tuh Pak. Ya, hukum kalau kadang di daerah-daerah yang sudah Kurang terpencil, ya kurang ini. Kurang berlaku. Tergantung situasinya. Jaksa juga nggak mau repot kayaknya tuh Pak, kalau udah begitu. Malas lah gitu. Biarlah. Jaksa Susahnya tuh di Indonesia. saja. Itulah, atau mungkin apa, ada uang sogok-sogok kah? Macam-macam. Itulah realita hidup kita, tidak sesuai dengan apa yang di atas kertas, Pak. Oke, ada lagi? Bapak, Ibu-Ibu? Tadi sudah saya absen ya semuanya? Saya absen satu-satu dulu lah. Pastikan kalau masih ada di tempat. Pak Asrianto ada? Ada, Pak. Pak Aswadi? Ada Pak, hadir. Bertin? Hadir Pak. Bu Damaris? Hadir Pak. Bu Herna? Hadir Pak. Bu Kristina? Ada Pak. Pak Nurkolim? Hadir Pak. Bu Rosita? Hadir Pak. Pak Ria? Pak Ria Roberto? Hadir Pak. Pak Sumargono? Hadir Pak. Pak Urbanus? Hadir Pak. Bu Justin? Bu Justin ada, Bu Justin? Oke, nanti kita skip. Bu Yuliana? Pak. Oke, Bu Yuliana? Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Bu Valesia? Kenapa ini? Hadir Pak. Kenapa Bu tidak Halisa? dengar suara saya? Dengar. Hadir Pak, hadir. Oke. Bu Halisia? Hadir Pak. Bu Nornima? Bu Normina? Bu Nornima? Oke, tadi adalah. Oke, hadir Dato. Oke, Bu Asrina? Bu Asrina? Hadir Pak. Ibu Supiana? Hadir Pak. Bu Maria? Hadir Pak. Bu Yasinta? Bu Yasinta? Hadir Pak. Hadir Bu Pak. Nur Asia? Hadir Pak. Oke, karena semua sudah hadir. Oke. Apabila ada yang ingin tanyakan lagi sebelum saya akhiri kelas, Bapak Ibu-Ibu. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti ditunggu aja tugas keduanya akan saya berikan setelah mungkin dalam petang itulah. Oke, terima kasih Bapak Ibu-Ibu. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali. Oke. Selamat tinggal. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mana nih cikgu-cikgu semua?
Ibu minta bikin tiket saja dengan tiket kuningnya di kelas Pak Nova. Apanya? Sedia dengan baju Golkar. Iya kan, habislah. Ya siap-siap jangan macam kemarin ya, kelang kabut. Pak Anto lah itu. Pak Anto betul. Setiap pakai lipstick. Dia memang belum pakai baju Ibu Rosita sejak pakai lipstick nanti. terutama Bu Christine. Macam mana Bu? 1 hari 5 kali Zoom sampai Bagus listrik lah, pun Bu. habis. Baguslah Bu, biar itu wajah semuanya terpapar di Facebook. Yes. Oke lah, bye. Bye, jumpa nanti di Jumpa kelasnya sekarang. Pak Nova. Oke, jumpa di PKR. TKR.